Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, khususnya rekan-rekan perwira zona 9, baik yang ada di lapangan, di wilayah kerja lapangan PHSS, Tanjung, Sanga-Sanga, Sangatta, maupun rekan-rekan perwira yang ada di zona 9 kantor Balikpapan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari tim Process Engineering, Operation dan Surface Facility zona 9 yang beranggotakan saya sendiri, M. Firman Santoso, sekaligus nanti akan bertindak sebagai moderator, dan rekan-rekan proses engineer di zona 9, yaitu Fahri Fadilah, Ahmadi Rusdiance, dan Febri, yang akan mempresentasikan materi sharing session yang berjudul Lebih Dekat dengan PNID bersama proses engineer zona 9. Sebagai informasi, kehadiran para perwira pada sharing session pagi ini dapat menambah learning hours. Jadi diharapkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan kami sampaikan di kolom chat ataupun di akhir presentasi. Untuk teknis pelaksanaan, jika ada pertanyaan, mohon untuk dapat diketik di kolom chat yang nantinya akan kami baca dan kami jawab satu persatu di akhir pemaparan materi. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materi oleh para presenter. Silakan Fahri untuk dapat dimulai. Oke, sip. Terima kasih, Mas Firman. Ya, baiklah rekan-rekan zona 9 dan juga rekan-rekan di lapangan dimanapun berada. Ya, dalam beberapa waktu akhir ini kita mendapatkan kabar baik ya bahwa salah satu lapangan kita di PHSS mendapatkan persetujuan insentif tambahan dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal peningkatan produksi minyak dalam rangka untuk menuju 1 juta barel per day pada tahun 2030. Nah, hal ini tentunya akan berdampak signifikan pada aktivitas pada perusahaan yang kita cintai ini, selain dapat meningkatkan aktivitas di bagian subsurface, khususnya pada saat pengeboran, tentunya juga dapat meningkatkan aktivitas pada proyek-proyek yang ada di surface facility. Belum lagi aktivitas pada lapangan di Pertamina E PAZ 5 ya, yang juga tetap terus berjalan untuk menjaga produksi. Tentunya ini juga akan sangat tahun yang sibuk bagi zona 9 gitu ya. Nah, PNID ini merupakan suatu senjata biasanya pada lini proyek dalam hal mendesain suatu fasilitas produksi untuk mencapai desain yang sesuai dengan standar dan juga safety gitu ya. Dan PNID ini juga bukan merupakan barang yang baru ya, namun sering dengan berjalannya operasional suatu lapangan gitu ya. PNID ini tetap perlu terus direview oleh disiplin-disiplin terkait untuk menghindari adanya kesalahan operasional juga kesalahan desain dalam suatu fasilitas gitu ya. Nah, makanya tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal apa itu PNID gitu ya bersama proses engineer yang ada di zona 9 ini. Oke. Sebelum kita mengenal apa itu PNID, kita coba mengenal dulu nih apa itu proses gitu ya. Dan seberapa penting sih proses ini perlu diketahui sebelum kita dalam merancang sebuah gambar proses berupa PNID gitu ya. Di sini kita dapat melihat suatu wadah rekan-rekan. Wadah ini merupakan suatu sistem pemrosesan yang dimasuki oleh suatu bahan baku. Yang nantinya bahan baku ini akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan suatu produk ya. Produk akhir yang bermanfaat gitu ya. Tentunya juga ada produk samping. Nah, kita bisa menganalogikan suatu kopi yang kita nikmati setiap pagi hari ya, yang sangat nikmat gitu ya. Yang tentunya dibuat yang berasal dari sebuah bahan baku yang berupa biji kopi gitu ya, atau berupa gula gitu ya, atau mungkin kita tambahin sedikit creamer gitu ya, yang kita olah dalam suatu mesin kopi gitu ya. Tanpa kita sadari di mesin kopi itu ada beberapa proses seperti kita menghancurkan suatu biji kopi, kemudian ada proses ekstraksi di sana, dan kemudian ada proses di sana pelarutan gitu ya dengan gula, dengan creamer, sehingga menjadi kopi yang enak gitu ya. Dan bayangkan bahwa
kita di lapangan kita ini, fluida hidrokarbon yang kita hasilkan dari sumur tentunya juga melalui beberapa proses gitu ya, sehingga dapat menghasilkan suatu gas dan minyak yang dapat kita jual ke pembeli gitu ya. Dan tentunya minyak dan gas yang kita hasilkan dari sumur juga melalui beberapa tahapan proses. Misalnya nih, tahapan-tahapannya itu di plan kita itu seperti kita mengalami proses yang dinamakan sebagai proses separasi gitu ya. Separasi ini seperti kita memisahkan antara fluida yang sifatnya gas dan juga sifatnya liquid gitu ya. Dan kemudian gas dan liquid dan terpisah itu nantinya akan diproses lebih lanjut ke masing-masing sistem gas dan juga minyak agar spesifikasinya dapat memenuhi persyaratan oleh pembeli, dan jika produk gas dan minyak itu sudah ready untuk dijual, maka sudah siap untuk dikirim melalui proses kita namakan sebagai proses kompresi atau proses pumping gitu ya, seperti ada halnya seperti biasa ini. Dan proses-proses ini biasanya terdapat dalam suatu sistem yang sangat kompleks gitu ya. Kalau misalnya dibayangkan gambar di samping ini adalah fasilitas produksi kita gitu ya. Jadi kayak kita punya ada istilahnya SP gitu ya, stasiun pengumpul atau GS atau misalnya central plant gitu ya. Proses-proses ini saling berkesinambungan gitu ya. Dan sebelum kita membuat satu proses ini tentunya telah tergambar dalam satu gambar proses dinamakan sebagai gambar proses PFD atau PNID. Nah, selanjutnya kita akan coba mengenal apa itu gambar proses ya. Nah, ini gambar proses. Pengenalannya adalah pada umumnya gambar proses itu dibuat pada saat kita melakukan suatu desain dalam satu proyek gitu ya. Dan tahapan desain itu sebenarnya terbagi atas dua tahapan yang disebut sebagai tahapan conceptual design, itu dimana sebagai tahapan pertama kali kita dalam menentukan apa saja proses-proses yang dapat diterapkan dalam suatu fasilitas. Dan kemudian pada tahapan kedua kita dapat masuk ke dalam detail design. Itu merupakan tahapan di mana kita sudah membuat satu gambar yang sudah lebih detail gitu ya. Nah, pada saat conceptual design biasanya para engineer atau proses engineer sudah membuat suatu yang dinamakan sebagai proses flow diagram yang berisi berupa gambaran-gambaran umum dari proses yang akan diterapkan dalam suatu fasilitas produksi gitu ya. Dan sebelum kita membuat satu gambar yang lebih detail berupa PNID. Nah, di dalam PFD ini atau proses flow diagram ini biasanya kita menginformasikan berupa arah aliran dari satu proses, misalnya dari input atau outputnya, kemudian unit-unit proses utamanya ada apa saja, dan kemudian mungkin pipanya akan seperti apa gitu ya untuk koneksinya. Dan tidak untuk kemungkinan ada informasi penting lainnya dalam PFD ini, biasanya kita juga menginformasikan kondisi operasi dalam suatu aliran fluida yang di dalamnya. Nanti akan kita coba bahas lebih detail ke contoh studi untuk PFD ini. Nah, ini ada contoh PFD, jadi mungkin tidak perlu pusing dulu gitu ya. Ini sebenarnya gambarnya sangat sederhana. Kalau dibilang gambar proses yang itu ya, PFD merupakan gambar yang sangat sederhana. Di sini hanya menandakan sebuah arah aliran dan juga peralatan utama dari suatu proses tersebut. Nah, di sini untuk panah warna merah ini adalah aliran utamanya, di mana di sini tadi kita lihat di bahasan sebelumnya ada input, ada output produk gitu ya. Nah, di sini juga pada panah merah ini adalah arah aliran input dan output suatu fluida gitu ya. Misalnya di input ini kita memasukkan fluida hidrokarbon kita, dan keluarannya nanti dari unit ini akan keluar berupa produk gas, dan juga di bawahnya merupakan produk minyak gitu ya. Nah, di sini juga di PFD ini kita akan menggambarkan juga suatu unit prosesnya apa saja gitu ya. Di kotak warna biru ini seperti adanya proses separasi di dalamnya oleh separator, kemudian adanya proses pumping juga oleh pompa gitu ya, dan juga adanya proses flaring oleh flare stack gitu ya. Kemudian juga menggambarkan pipa-pipa yang terkoneksi dengan sistem lainnya yang tergambar pada panah yang berwarna coklat ini. Dan di PFD juga akan menginformasikan mengenai apa itu nama sistemnya gitu ya, sistem dari gambar ini dan juga nama proyeknya, dan juga di satu gambar proses ini juga biasanya menerangkan historical dari review dan juga approval dari PFD ini gitu ya. Dan biasanya di PFD itu di lembaran selanjutnya juga akan menjelaskan bagaimana sih kondisi operasinya,
gitu ya. Pada umumnya kita biasanya ada mengenal pada pressure berapa, pada temperatur berapa, pada flow rate berapa gitu ya. Nah, itu biasanya sudah diterangkan di dalam PFD ini. Nah, ini adalah table yang biasanya menjelaskan hal tersebut yang sudah dibagi berdasarkan nomor-nomor alirannya yang tadi. Misalnya di sini ya, di bagian pertama ini ada namanya sebagai nama aliran gitu ya. Misalnya tadi kita kenal ada aliran masuk, aliran keluar. Ini juga diterangkan di dalam table ini. Misalnya ada aliran masuknya seperti apa, dan aliran gasnya di mana, dan aliran liquidnya di mana gitu ya. Dan kemudian di table ini juga menjelaskan kondisi operasi, pressure, flow, dan temperaturnya yang dijelaskan ya, di bagian bawahnya, yang kotak warna hijau ini. Atau juga kemudian lebih detail bisa menjelaskan juga bagaimana sih untuk karakteristik dari fluidanya, hidrokarbonnya akan seperti apa gitu ya, apakah lebih banyak hidrokarbon, gas, atau lebih banyak oilnya, atau lebih banyak waternya juga dijelaskan pada table ini, pada table fluid composition ini. Nah, itu adalah mengenai PFD, hanya sekedar karena itu saja sebenarnya. Nah, kemudian mengenai pembahasan terkait dengan PNID, ini sudah kelanjutan dari PFD ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Rahmadi ya. Mungkin silakan Mas Rahmadi melanjutkan materinya mengenai PNID. Ya, terima kasih. Saya request control ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Melanjutkan penjelasan Mas Fahri terkait proses flow diagram. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Sebelum membahas lebih rinci sebenarnya apa sih PNID dan apa-apa saja informasi yang diberikan oleh PNID ini. Nah, jika tadi sudah dijelaskan terkait PFD, maka PNID ini merupakan gambaran atau penjabaran yang lebih detail terkait sistem operasi yang terjadi di dalam plan. Nah, detailnya itu seperti apa? Pada PNID disajikan detail sistem perpipaan yang digunakan oleh proses operasi yang kita miliki. Dari ukuran pipa, jenis pipa yang digunakan, kemudian jenis fluida apa yang mengalir dalam pipa tersebut, bisa gas, minyak, air terproduksi, dan lain-lain. Kemudian di PNID juga menampilkan unit proses yang digunakan dalam proses. Sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahri terkait PFD. Namun, untuk unit proses ini dilengkapi dengan informasi tambahan seperti dimensi peralatan, kebutuhan daya listrik, kemudian tekanan dan temperatur maksimal yang dapat diterima oleh alat, dan lain-lain. Hal yang berbeda antara PNID dan PFD adalah PNID menampilkan gambaran terkait sistem instrumentasi dan rilis sistem yang ada di dalam proses. Sistem instrumentasi yang di dalam proses ini itu terdiri dari sistem kontrol parameter operasi, alarm sistem, dan shutdown sistem. Untuk penjelasan terkait sistem instrumentasi dan rilis sistem ini akan dijabarkan di slide berikutnya. Kemudian, PFD dibuat saat conceptual design, sedangkan PNID dibuat pada fase selanjutnya, yaitu fase detail engineering, di mana tahapan atau desain-desain yang sudah dikonsep di PFD itu akan dijabarkan secara lebih terperinci di PNID. Berikutnya, apa saja sih langkah-langkah membaca PNID untuk personel yang belum pernah membaca atau mengerti dengan PNID? Yang paling utama adalah pelajari dan mengerti simbol dan notasi yang digunakan di PNID. Biasanya simbol-simbol dan notasi yang dipakai di satu PNID itu dijelaskan dengan detail pada dokumen Legend and Symbol. Kemudian, perlu diidentifikasi peralatan utama apa saja yang digunakan atau ditinjau di PNID tersebut.
Berbeda dengan PFD yang menampilkan banyak peralatan utama dalam satu gambar, PNID hanya menampilkan paling banyak 3 peralatan yang menjadi tinjauan, namun tinjauan mendalam. Kemudian, setelah mengetahui peralatan utama yang akan ditinjau, kita dapat menentukan aliran utama mana saja yang bisa dijadikan fokus dalam PNID. Ini berikut terdapat beberapa contoh simbol-simbol yang terdapat dalam dokumen legend dan simbol dan juga digunakan di dalam PNID. Di sini bisa kita lihat terdapat simbol-simbol peralatan yang digunakan di PNID, contohnya tangki. Ini biasanya kita notasikan dengan huruf T, kemudian pompa kita notasikan dengan huruf P, kompresor dengan huruf C, dan vessel atau separator dengan huruf V. Kemudian di sini digambarkan juga simbol-simbol untuk aliran proses yang ada di dalam PNID dan tagging instrumen. Langkah selanjutnya dalam membaca PNID adalah mengidentifikasi control loop, dan terakhir adalah mengidentifikasi safety relief system. Control loop dalam satu sistem adalah satu sistem kontrol tertutup yang terdiri dari pemberi sinyal, transmitter, logic solver untuk menerima sinyal dan mengalirkan perintah ke aktuator, serta aktuator itu sendiri yang dapat berupa control valve, shutdown valve, dan alarm. Control loop dibedakan menjadi tiga, yaitu proses kontrol, untuk mengatur variabel proses yang akan dikontrol seperti pressure, temperatur, flow, dan lain-lain. Dalam presentasi ini ya, contohnya adalah control loop untuk mengatur level cairan dalam vessel. Di sini bisa dilihat adanya penerima sinyal, yaitu level transmitter. Kemudian dari level transmitter ini data-data sinyal ditransmisikan ke logic solver. Dalam hal ini panel untuk level controller. Kemudian dari level controller ini akan mengirimkan sinyal ke control valve untuk membuka atau menutup valve yang mengatur level cairan di dalam vessel. Kemudian adanya alarm system. Ini fungsinya untuk memberikan awareness ke operator jika terjadi proses yang melebihi atau kurang dari setting yang telah ditetapkan. Kemudian ada shutdown system, itu untuk mengamankan proses dengan cara menutup aliran yang ada, baik input maupun output, sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi proses maupun lingkungan di sekitar proses tersebut. Kemudian setelah satu sistem ada juga relief system. Di sini relief system bekerja untuk menurunkan tekanan pada sistem sehingga melindungi equipment atau peralatan yang di bagian downstream si relief tersebut. Ini emang ngehang ya. Sip. Balik lagi. Oke, selanjutnya PNID adalah tools yang powerful untuk mengerti operasi yang ada di dalam plan. Kelebihan. Namun tetap saja kita butuh dukungan dari dokumen atau drawing lain. Dalam PNID, kita tidak bisa melihat layout dan skala yang ada di dalam plan. Layout dan skala dalam plan dapat dilihat pada dokumen plot plan. Berikut contoh dokumen plot plan yang ada.
di salah satu lapangan PSS. Di sini kita dapat melihat adanya skala dari gambar plot plan. Ini skalanya sudah dikalibrasi aktual, sehingga jarak yang ada di dalam gambar itu sudah sesuai dengan jarak yang ada di lapangan. Kemudian mohon maaf ini agak telat itunya. Aduh, listnya. Nah, kemudian ini juga di plot plan kita dapat melihat juga, aduh, maaf ya, ini agak teknis. Nah, ini dia. Di plot plan juga kita bisa melihat orientasi dari equipment yang ada di dalam plan. Kemudian pada PNID itu kita juga tidak bisa melihat orientasi equipment yang ada di dalam plan ataupun letak-peletakan nozzle-nozzle yang ada di peralatan itu sendiri. Nah, untuk melihat orientasi equipment atau melihat di mana peletakan nozzle-nozzle equipment tersebut, biasanya kita melihat kembali lagi ke plot plan dan ke general arrangement drawing. Bisa dilihat di sini, ini salah satu contoh untuk general arrangement drawing. Di sini kita bisa melihat peletakan nozzle maupun ukuran dari nozzle-nozzle yang terdapat di dalam suatu equipment, dalam hal ini vessel. Dan di PNID kita tidak bisa melihat belokan, percabangan, ataupun elevasi pipa atau equipment yang real terpasang di dalam plan. Nah, untuk melihat belokan, percabangan, dan elevasi equipment ini kita bisa mengacu pada isometric drawing. Berikut contoh dari isometric drawing. Di sini kita bisa lihat adanya belokan, adanya elevasi yang beda di dalam pipa. Seperti itu kira-kira. Kemudian berikut ada contoh dari PNID. Bentar. Di sini kami akan mencoba melakukan sedikit workshop agar kita lebih familiar ya dengan PNID. Jangan lupa sogok gigi ya. Ini bentar, ini kayaknya ada teknis ini. Nggak bisa diputar ya. Ini dia, sudah bisa diputar. Oke, di sini adalah contoh dari PNID yang ada di salah satu lapangan dari PHSS. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Fahri sebelumnya. Kalau PFD ini nggak perlu pusing karena lebih simpel. Nah, kalau PNID kita bolehlah sedikit pusing. Tapi kalau kita mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya, insya Allah kita nggak begitu pusing-pusing amat, hanya pusing-pusing aja. Nah,
tadi kan sudah dibahas ya mengenai langkah-langkah membaca PNID. Nah, jika sudah mengikuti langkah pertama, yaitu kita sudah familiar dan mengerti simbol-simbol yang digunakan di PNID, langkah selanjutnya adalah kita untuk menentukan main equipment apa sih yang ada di PNID ini. Nah, kalau dilihat di PNID yang ditampilkan, itu ada 2 main equipment utama, yaitu separator dan pompa. Untuk separator itu sendiri, separator itu fungsinya untuk memisahkan fasa yang ada dalam aliran. Input dari separator minimal ada 2 fasa, yaitu cairan dan gas. Dari PNID ini, separator yang digunakan adalah separator 3 fasa, yaitu memisahkan gas, minyak, dan air. Dengan informasi tersebut, kita bisa menentukan 4 aliran utama, yaitu aliran inlet. Aliran inlet ini merupakan aliran yang memiliki 3 jenis fasa, yaitu gas, minyak, dan air. Kemudian aliran outlet gas, outlet oil atau outlet minyak, dan terakhir adalah outlet air atau water. Kemudian kita menentukan loop control yang ada di dalam PNID. Dari PNID yang tampil ini ada 2 loop control, yaitu pertama loop control pressure dan kemudian loop control untuk mengatur level. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait kontrol dari sisi pressure atau tekanan. Dari kontrol loop yang ada, ini tekanan di dalam aliran itu ditangkap oleh pressure transmitter. Kemudian data tekanan di dalam pressure transmitter akan ditransmisikan ke control room, dalam hal ini DCS. Kemudian dari DCS data tersebut akan ditransmisikan kembali ke control valve, dalam hal ini pressure control valve. Dan dari control valve inilah nanti dia akan mengatur membuka atau menutup valve sehingga tekanan yang ada di dalam sistem ini sesuai dengan setting yang kita inginkan. Kemudian untuk sistem alarm dan shutdown system, sama seperti sebelumnya, tekanan di dalam aliran ini juga akan diterima di pressure transmitter. Kemudian dari pressure transmitter data akan ditransmisikan ke shutdown system yang ada di dalam control room. Dari shutdown system tersebut nanti akan ada 2 parameter, yaitu parameter high dan parameter low. Dari parameter high dan low ini nantinya akan ada alarm yang menginfokan ke operator bahwa terjadi upset condition yang pada plan. Kemudian dari parameter high dan low tersebut nantinya akan mengenerate suatu action ke shutdown valve, yaitu action adalah menutup. Kemudian yang terakhir adalah terkait relay system. Jadi jika tekanan di dalam vessel itu terus naik, maka proteksi terakhir yang ada di dalam sistem atau dalam plan adalah relief system. Dalam hal ini, equipment yang bertugas untuk mengatur tekanan sistem yang terakhir adalah PSV atau Pressure Safety Valve. Pressure Safety Valve ini nantinya akan Pressure Safety Valve sendiri itu adalah peralatan mekanik yang di setting secara manual di pressure setting tertentu dan akan mengalirkan kelebihan tekanan yang ada di dalam sistem ke flare header. Fungsinya PSV ini itu
adalah untuk melindungi tekanan yang ada di tekanan downstream proses si PSV ini sendiri. Settingan PSV itu adalah merujuk pada tekanan terlemah yang ada di downstream si sistem. Ya, kayak seperti itu penjabaran singkatnya. Kemudian bisa kembali lagi ke presentasi, Fahri. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mencari dokumen-dokumen drawing khususnya PNID. Nah, untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Febri. Silahkan, Mas Febri. Oke, terima kasih Mas Rahmadi atas kesempatannya. Mas Fahri, saya request kontrol ya untuk bisa ini. Oke, terima kasih. Jadi tadi dari Mas Fahri sudah menjelaskan mengenai PFD dan sedikit tentang proses itu seperti apa. Dari Mas Rahmadi sudah menjelaskan mengenai PNID. Jadi sudah lumayan mengenal apa itu PNID dan PFD. Jadi dari saya tinggal menambahkan saja bagaimana sih kita mencari gambar-gambar atau drawing terkait PFD dan PNID ini yang ada di zona 9. Jadi zona 9 sudah mencakup TSS dari PPS 5 dan PHSS. Oke, kita bisa pointer. Oke. Jadi kita memiliki namanya sistem di zona 9 ini yang kita sebut sebagai drawing management system, di mana kita menyimpan atau men-storing semua file-file terkait drawing-drawing yang kita miliki di zona 9. Nah, cuma PNID atau PFD, ada juga gambar-gambar lain seperti plot plan, electrical, instrumentation, mechanical, civil. Jadi semua gambar ini kita simpan ke dalam sistem yang sudah kita siapkan, yang kita sebut sebagai DMS ini. Jadi kita sudah mengintegrasikan juga nih drawing dari TSS maupun PHSS. Jadi sudah kita gabungkan semua ke dalam sistem ini. Nah, di mana sih posisi drawing-drawing ini? Jadi kita menyimpannya itu di sistem web base. Jadi kita buat di dalam portal yang kita sudah siapkan. Jadi ini bisa diakses oleh semua teman-teman di zona 9. Yang utamanya bisa kita akses langsung dari komputer perusahaan, baik di zona maupun di lapangan. Kita bisa langsung akses apabila kita sudah terhubung dengan jaringan kantor. Apabila tidak terhubung dengan jaringan kantor, mungkin teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan VPN, jadi bisa langsung diakses ke web tersebut. Nah, webnya di mana? Oke. Jadi kita aksesnya di alamat berikut ini di portal.phss.co.id. Kebetulan kita menggunakan alamat yang PHSS miliki karena PHSS sudah memiliki fasilitas drawing management di sini, di mana kita tinggal mengupload dokumen-dokumen lain yang terkait dari zona 9, baik di kantor maupun dari TSS. Jadi kita sudah menyatukan semuanya ke dalam sistem ini. Jadi ketika kita mengklik alamat ini, kita akan masuk ke tampilan web seperti berikut ini. Jadi kita masuk ke web tersebut, ini portalnya, nanti masuk ke portal webnya sangat-sangat dulu nih. Jadi ntar kita bisa lihat di sini, tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi langkah pertamanya kita lihat nih di atas ada yang namanya departemen di sini. Jadi kita nanti tinggal klik departemen, nanti muncul ada beberapa opsi departemen. Kita tinggal pilih yang engineering and construction. Jadi kalau kita klik yang engineering and construction, kita akan masuk ke gambar di sebelahnya di sini. Di sini menjelaskan, di sini menunjukkan tampilan dari departemen ENC atau engineering and construction. Di sebelah kiri ada tab-tab lagi, kita klik tab yang web apps. Lalu di bawahnya akan muncul drawing management system. Ini kalau mau juga bisa dibuat shortcut sih ke tautan aplikasi di homepage di awal. Jadi ketika kita masuk ke drawing management system ini, kita klik, kita langsung otomatis masuk ke tampilan dari drawing management system yang kita miliki saat ini. Maaf nih kayaknya agak lambat. Oke. Next slide, mungkin Mas Fahri bisa dibantu. Oke. Jadi ini adalah tampilan drawing management system kita. Yang penting adalah kita bisa tahu dulu nih
bagaimana sih cara mengaksesnya untuk mencari gambar yang kita ingin cari di sini. Jadi langkah pertama adalah kita cek dulu area atau lokasi yang mau kita cari. Ini sudah memasukkan semua area-area yang ada di zona 9, baik PHS maupun TSS. Bisa kita lihat sini sebelah kiri ada Anggana, Badak, Bontang, Jakarta. Sorry, ini yang masih yang lama, Jakarta ada Lempake, Mutiara, Nilam. Dari TSS juga sudah masuk, ada Sangatta, Sanga-Sanga, maupun dari Tanjung. Ketika kita klik salah satu area tersebut, misalnya kita contohkan adalah yang Sembera, dia akan muncul beberapa opsi lainnya, yaitu menunjukkan gambar apa sih yang ada di area tersebut. Bisa jadi plot plan, ada PNID, ada civil drawing, isometric, dan lain-lain. Karena kita ini fokus ke PNID, kita bisa pilih yang PNID. Jadi ketika kita klik yang PID drawing ini akan muncul semua gambar yang terkait PNID itu di kotak di sebelah kanannya. Di sini bisa kita lihat ada 258 record, artinya ada 258 gambar yang terkait dengan PNID di area tersebut. Nah, nanti kita tinggal bisa cari nih, gambar apa yang mau kita cari di sini. Nah, cara mencarinya sebenarnya gampang. Kita bisa cari, kalau kita sudah tahu nih mau nyari gambar apa, misalnya kita sudah dapat nomornya nih, misalnya dari meeting atau dari mau kajian sesuatu, kita bisa masukin misalnya yang tadi nih, 392 nih yang paling awal nih. Kita tinggal input aja di sini, di filter, ketik 392 atau lengkap dengan SBH M10A 392. Nanti ketika kita go, kita pilih langsung muncul drawing tersebut. Gitu. Atau kita bisa menggunakan keyword di sini, selektif, karena setiap drawing yang tadi Mas Rahmadi sudah ceritakan itu spesifik terhadap beberapa equipment tertentu. Misalnya major equipment, misalnya vessel, pompa, tangki, kita tinggal input keyword tersebut, misalnya V2310 atau heater. Nanti akan muncul nih langsung drawing yang kita inginkan. Atau lebih general lagi nih, kita mau lihat semua tangki, ketik aja tank gitu. Atau kita ketik pompa atau pump, nanti akan muncul semua filter yang terkait dari dokumen yang mau kita cari tersebut, tergantung dari keywordnya. Ketika sudah kita tahu semua nih, kita klik, itulah dokumen yang kita bisa gunakan sebagai dokumen yang kita buat misalnya sebagai kajian atau sebagai review. Nah, tadi kan sudah disebutin nih, ada angka-angkanya, ada taggingnya. Itu kan berkaitan dengan identitas dari dokumen tersebut. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui identitas dari dokumen tersebut? Mungkin kita harus tahu dulu nih mengenai bagaimana sih cara penamaan dari drawing-drawing tersebut. Supaya kita memudahkan nanti ketika kita mencarinya, kita bisa tahu nih kita harus mencari dokumennya kayak gimana gitu. Oke, next slide. Bisa dibantu Mas Mahri? Kayaknya nggak bisa next ini. Slide selanjutnya. Oke, jadi langkah pertama ketika kita ingin mengenal identitas dulu, kita harus tahu cara penamaannya. Jadi kita ada yang namanya sebagai penomoran dokumen. Jadi PNID ini memiliki penomoran dokumen yang spesifik. Jadi nggak cuma PNID, semua gambar yang terkait dokumen engineering yang ada di zona 9 itu memiliki cara penomorannya masing-masing. Nah, kebetulan karena memang kita masih ada dua entitas besar di zona 9 ini, ada PHS dan PEP. Jadi secara penomoran memiliki sifat yang berbeda. Ada kekhasannya masing-masing. Contohnya kita lihat di PHS ini, cara penamaannya dia ada 4 segmen di sini. Yang pertama adalah menunjukkan area dari lapangan tersebut. Contohnya ini misalnya Badak, BDK, misalnya kalau Sembera SBH tadi, Mutiara MTA, dan lain-lain. Jadi diawali dengan area field-nya. Jadi kalau mencari area field-nya itu pertama kita tahu dulu. Selanjutnya adalah facility type atau tipe fasilitasnya dia. Apakah dia gas, oil, ataupun dia flow line. Itu beda-beda, ada kodenya masing-masing. Selanjutnya karena kita PNID, ini yang 10A ini adalah tipe dokumennya. Apakah dia proses atau PNID. Terus ada juga mechanical, civil, isometric, jadi nomornya beda-beda. Kalau si PNID dia 10A. Terus yang sebelah kanan ini nomor spesifiknya dia, gambar yang dapat nomor urutnya lah di nomor berapa gitu. Itu nomor spesifik dia. Terus kalau di PEP standarnya agak berbeda tipikalnya, karena dulu mungkin PEP ini ada pembagiannya based on project untuk PNID. Jadi identitas utama dari PEP penomoran PEP-nya adalah penomoran project-nya di sini. Jadi diawali dengan company-nya adalah PEP, di depan ada PEP, selanjutnya adalah disiplinnya. Jadi ada proses di sini karena kita PNID, pasti dia adalah dokumen proses. Bisa juga ada dokumen-dokumen lain seperti mechanical, civil, dan lain-lain. Baru project number-nya dia. Nah, ini spesifik di dalam project tersebut. Misalnya nih project yang ada di PEP, contohnya kayak project Tanjung Water Injection, dia punya nomor project sendiri. Nah, itulah kan yang menjadi nomor
identitas dia. Nah, sebelah kanan ini adalah 001, ini adalah series number-nya aja dan urutan penomoran dari drawing tersebut. Nah, selain penomoran dokumen, kita juga perlu mengetahui yang namanya penomoran jalur. Ini terkait terhadap bagaimana kita mencari continuity dari drawing tersebut. Biar kita tahu nih, setelah kita mendapatkan PIN ID yang satu, kan PIN ID ini kan spesifik nih, cuma satu equipment saja. Misalnya hanya vessel. Nah, vessel ini akan dialirkan oleh kompresor atau dialirkan oleh pompa fluidanya. Nah, kita perlu tahu nih, ketika dia pindah ke dokumen yang lainnya, kita harus tahu jalurnya akan seperti apa nih. Nah, di jalur tersebut juga ada penomorannya, supaya kita memudahkan ketika mencari PIN ID selanjutnya. Jadi kita harus tahu penomoran dari dokumen tersebut. Ini contohnya di penomorannya di PHSS seperti ini, ada 4 segmen. Kalau di PEP agak lebih lengkap lagi. Jadi sebenarnya intinya sama semuanya, hanya berbeda di urutannya saja. Kalau di PHSS diawali dengan ukuran pipa, terus baru servis fluidanya, bisa liquid, bisa gas, ada HL, HG, terus dilanjutkan dengan pipe spec di sini 3B, artinya maksudnya ANSI 300 atau ratingnya 300. ANSI 300, jadi dia MOWP-nya sekitar 740 PSI. B ini adalah tipe dari jalur tersebut, apakah di dalam plan atau di luar plan. Nah, yang terakhir ini XSS ini adalah penomoran spesifik dari jalur tersebut, jadi akan beda-beda tuh nomornya, nggak bisa sama. Kalau di PP standar, bedanya diawali dengan line service, jadi HG, HL, flare, dan lain-lain di sini di depan, baru dilanjutkan dengan penomoran pipa tersebut, baru line spec-nya, penomoran agak sedikit berbeda, baru dia pipa size-nya nominal size-nya di belakang 10 inci. Kenapa di belakang? Karena dia akan nempel, ada tambahan ini. Kalau bedanya dengan PHSS, dia ada jenis insulasi di sini. Jadi tipe insulasinya apa, tebal insulasinya berapa, seperti itu. Jadi perbedaan antara PHSS dan PP seperti itu. Kita contohkan cara membacanya di slide selanjutnya. Oke, ini contohnya di drawing yang kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama adalah misalnya kita contohkan yang mau lihat yang sebelah kiri atas nih, kita mau lihat penomoran dan arah alirannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini kita dari start dari drawing MTA strip O strip 10A 092. Artinya dari gambar 92 ini kita mau lihat nih arah aliran liquid ini mau ke pipa sebelahnya yang 10 inci oil pipeline ini. Nah, di jalur tersebut dia memiliki nomor spesifik atau nama dari pipa tersebut. 6 inci HL3B 0126 atau yang di bawahnya 0256. Dia akan mengarah ke drawing sebelahnya, yaitu di drawing 091. Nah, kan kita punya nih drawingnya 092, misalnya kita dapat nih dari email atau dari mana kita dapat ini. Wah, kita butuh nih drawing setelahnya nih. Ketika kita mengakses ke DMS tadi, kita tinggal ketik nih, oh kita butuh ke drawing 091, kita klik nih, tapi namanya harus sama. Ketika kita klik, kita carilah drawing tersebut nih. Oh, ketemu nih ini. Nah, untuk pastiin benar-benar dia continuity atau berkelanjutan dari yang drawing sebelumnya, kita cari lagi nih jalurnya ada yang sama nggak sama dia arahnya dari 091. Ternyata dia ada sebelah kanan ini. Oke. Nah, sebelah kanan ini. Nah, disinilah drawing kelanjutannya. Ini benar di 091. Plus di sini dia benar nih dari yang pompa ini dari drawing yang 092 dan penomoran jalurnya sama. Itulah maksud dari continuity atau identitas dari drawing ini supaya kita bisa memudahkan dalam mencari drawing yang kita butuhkan. Seperti itu. Tapi perlu ada yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah terkait yang tadi sudah Mas Rahma diceritakan, Mas Fahri ceritakan, kita ada namanya revision number di sini di pojok kanan bawah. Di sini tulisan Rev 17. Ini artinya adalah gambar yang sudah direvisi ke-17. Artinya sudah 17 kali gambar yang 092 ini direvisi sejak tahun berapa nih? 96. Artinya sejak dia dibuat ada beberapa revisi-revisi. Nah, bagaimana kita tahu ya direvisi ke-17? Kita cari di dalam drawingnya. Di sini kita bisa lihat kalau dia ternyata ada modification scope. Jadi setiap ada modifikasi atau ada apa, ada perubahan di gambar tersebut, kita harus merevisi gambar tersebut dan menandai mana sih yang berubah dari gambar tersebut. Kita tandai dengan cloud atau awan di gambar tersebut yang kita ada perubahan. Oke, contohnya di sini, ini kelihatannya ada cloud-nya nih, ternyata benar kan? Pas nih, ada segitiga 17, artinya dia revisi 17 untuk modifikasi ini. Disinilah dia perubahan terakhir yang berkaitan dengan drawing ini. Jadi memang ini menunjukkan kalau memang ini adalah yang sesuai dengan
PNID tersebut, ada perubahan revisi ke-17. Nah, apabila nanti ada perubahan lagi, misalnya ada perubahan jalur lagi, ada yang berubah, misalnya valve-nya ini nanti kita cabut, maka perlu kita hapus yang revisi 17 ini, cloud-nya hilang, segitiga 17 hilang, nanti kita cloud yang valve yang kita tadi mau cabut, kita cloud plus tambahin segitiga ke-18, artinya revisi ke-18. Nah, bagaimana bisa kita tahu? Kan saya sudah menjelaskan nih, ada revisi. Mana sih yang paling terbaru dan latest di sini adalah dokumen yang kita simpan di dalam drawing management system. Jadi di DMS itu adalah drawing yang terbaru. Jadi ketika saya sudah mendownload yang revisi 17 ini nih, saya simpan ke dalam laptop saya atau komputer saya. Namun ketika ada project lain yang mengupload, sudah ada revisi baru diupload ke dalam DMS, maka saya harus sebelum menggunakan dokumen yang saya miliki di dalam laptop tersebut, saya harus mengecek kembali di DMS apakah itu dokumen yang terakhir yang bisa saya gunakan. Jadi harus selalu cross check di DMS. Itu adalah dokumen yang sudah di-approve by system oleh perusahaan. Jadi itu yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kurang lebih seperti itu, Mas Firman, yang bisa kita jelaskan terkait dengan PNID. Saya kembalikan ke Mas Firman selaku moderator untuk sesi selanjutnya mungkin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri, Rahmadi, Febri untuk pemaparan presentasinya. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan perwira di zona 9 tentang bagaimana cara membaca dan mengakses drawing PNID. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan rekan-rekan perwira di kolom chat box. Kita akan coba bacakan satu persatu ya pertanyaan yang sudah masuk. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit sebelum jam 10. Pertanyaan pertama dari Mas Alfat dari PHSS. Pertanyaannya adalah, seiring dengan semangat borderless lapangan-lapangan operasi terutama di zona 9, mohon infonya bagaimana strategi teman-teman di engineering untuk integrasi dan continuity drawing setiap lapangan, khususnya FSA antara PHSS dan PEP yang sebentar lagi sudah mulai beroperasi. Ini siapa yang mau jawab? Saya coba jawab ya. Kalau ini Mas Alfat, memang tadi sudah disampaikan oleh Febri, saat ini memang terkait dengan standarisasi drawing itu kita masih punya dua standar sebenarnya, yaitu standar PHSS dan standar rekan-rekan dari Pertamina EP ya. Yang mana memang kedua standar itu mengacu ke TKO masing-masing gitu ya. Namun demikian, untuk strategi engineering, khususnya di area-area yang beririsan seperti di Semberah yang memang saat ini proyek FSA sedang berlangsung, itu penomoran drawing masih menggunakan standar masing-masing, namun untuk continuity diupayakan agar tetap sinkron ya, dan agar tetap drawing tetap bisa difahami. Untuk strategi engineering pun, namun untuk eksekusi engineering itu tetap kita mengacu kepada mekanisme standar engineering yang mana engineering harus dieksekusi melalui tahapan-tahapan, ada risk identification, kemudian tahapan detail engineering, kemudian tahapan project review yang memang sudah menjadi standar kita di zona 9. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh Febri, di drawing management system itu nantinya bukan hanya drawing-drawing dari PHSS saja, tapi kita sudah mulai perlahan-lahan memasukkan drawing-drawing yang ada di area Tanjung, Sanga-Sanga dan Sangatta ya, untuk kemudahan aksesibilitas drawing sebagai referensi teman-teman untuk bekerja. Begitu, semoga bisa menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Atau mungkin teman Febri, Rahmadi, Fahri ada tambahan? Mungkin menambahkan aja Mas dari jawaban yang sudah Mas sampaikan. Jadi benar yang tadi Mas Firman sampaikan itu terkait continuity, dan kalau misalnya dilihat di PNID nanti kan ada ada continuity drawing seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Febri. Jadi karena saat ini kita masih agak berbeda ya antara penomoran dokumen
TSS dan PSS, maka nanti di continuity drawing juga akan mengadop penambahan yang beda tersebut. Tapi tetap informasi tetap bisa terdeliver dengan baik. Itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Rahmadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Suyanto dari PHI dari Sanga-Sanga. Pertanyaan pertama, dalam lembaran PNID kadang ada tulisan stempel as-built drawing. Artinya apa? Kemudian yang kedua, proses MOC pada PNID. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Ya saya aja, nggak apa Mas. Oke. Ya, untuk Pak Suyanto, untuk pertanyaan pertama, dalam lembaga PNID kadang-kadang ada cap stempel as-built drawing. Jadi untuk cap as-built drawing ini Pak biasanya itu ada dua alasan. Pertama, ini digunakan saat fase konstruksi Pak, konstruksi terakhir. Jadi pada saat fase konstruksi sudah selesai semua, sudah di project sudah selesai, biasanya kita akan melakukan as-built drawing untuk melihat apakah PNID yang sudah kita desain awalnya itu sesuai dengan keadaan asli di lapangan, keadaan aktual di lapangan. Karena kadang-kadang di lapangan tuh karena ada konsiderasi atau pertimbangan dari konstruksi itu nanti ada penambahan, misalnya ada penambahan valve untuk hidrotes atau valve untuk venting point, yang itu tidak digambarkan saat PNID awal. Namun pas saat konstruksi karena ada pertimbangan kemudahan dalam melakukan testing si segmen yang akan dilakukan tes, itu biasa ditambahkan oleh orang construction. Nah itu nantinya pas saat terakhir fase konstruksi itu kita akan buat as-built sehingga valve-valve atau tambahan koneksi yang ditambahkan oleh teman-teman construction itu terdokumentasi juga di PNID. Makanya itu disebut as-built drawing. Kemudian yang kedua adalah saat misalnya ini sudah lama sekali si PNID ini mungkin karena adanya mismanagement sehingga tidak terupdate, maka biasanya kita sebelum melakukan risk assessment itu kita lakukan as-built drawing untuk melihat kondisi aktual yang ada di lapangan pattern operasinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana proses MOC pada PNID, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Firman, biasanya untuk melakukan MOC kita ada satu timnya, tim proses dilibatkan dalam hal ini itu untuk mereview risk assessment apa aja yang bisa timbul dari perubahan yang terjadi yang diusulkan. Makanya ada MOC. Jadi setelah kita rembukan, setelah kita diskusi, kemudian kita risk assessment perubahan yang terjadi, maka barulah misalnya sudah diperhitungkan semua risknya, baru kita misalnya sudah oke, risknya sudah diidentifikasi dan kemudian countermeasure-nya sudah dipikirkan juga dan akan diimplementasikan, barulah nanti akan ada revisi dari PNID. Seperti itu kira-kira Mas Firman. Oke, terima kasih Rahmadi untuk jawabannya. Tapi mungkin sedikit tambahan terkait dengan as-built drawing. Jadi as-built drawing adalah drawing revisi terakhir yang mencerminkan kondisi di lapangan. Jadi untuk para perwira yang memang di lapangan, jika mencari revisi drawing terakhir selalu mengacu ke as-built drawing, karena itu revisi yang terakhir ya. Oke, kita bergerak ke pertanyaan berikutnya dari Mas Rahmat Zuhdi dari PHSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharingnya. Pertanyaannya yaitu terkait strategi tim engineering untuk memastikan PNID yang ada selalu dalam kondisi update, terutama setelah adanya beberapa rekomendasi update drawing dari HAZOP revalidasi.
Oke, ini mungkin bisa saya coba jawab. Untuk saat ini ya, strategi engineering yang memang kami implementasikan untuk memastikan drawing PNID ini terupdate, itu kita kolaborasi dengan teman-teman di process safety dan asset integrity. Jadi kita memanfaatkan momentum HAZOP memang untuk melakukan update drawing ini. Jadi di saat HAZOP revalidasi yang memang dilakukan setiap 5 tahun programnya, itu kita tentunya akan melakukan berkolaborasi dengan tim di lapangan ya untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan operasi apa saja yang sudah dilakukan dan modifikasi apa saja yang dilakukan. Kemudian kita akan bandingkan dengan drawing yang latest pada saat itu. Di situ kita akan mengidentifikasi update drawing yang memang diperlukan untuk diupdate ya, dan kita akan follow up drawingnya. Jadi itu saat ini strategi itu yang kita implementasikan untuk memastikan drawing tetap terupdate ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Agung Prasetyo Nugroho. Terkait dengan apakah PNID ini hanya digunakan untuk menggambarkan area plan saja atau bisa sampai ke kepala sumur? Mungkin Febri bisa menjawab. Oke, Mas Firman. Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya terkait gambar PNID ini. Kita mungkin lebih ke limitasi atau boundary-nya. Boundary-nya itu start dari kepala sumur, Mas Agung. Jadi start dari wing valve sampai ke outlet dari plant. Jadi memang panjang. Jadi mulai dari sumur. Jadi sumur itu lebih ke aksesoris sumur tersebut yang kita gambarkan. Memang dari sumur, cuma tidak sampai ke downhole sistemnya. Lebih ke yang Christmas tree dari sumur tersebut. Mungkin seperti Mas Agung. Mungkin yang berbeda adalah nanti dari kepala sumur sampai flow line itu akan identik. Kita tidak menggambarkan flow line yang ada yang sebanyak itu di zona 9 ini, karena itu sulit untuk digambarkan. Untuk terkait skematik dari flow line itu akan kembali ke operation dan mungkin nanti step by step akan kita gambarkan juga ke dalam PNID, karena itu terkait dengan jumper line, terkait dengan isolation valve dari misalnya dari river crossing, gitu seperti itu. Tapi secara PNID itu menggambarkan dari kepala sumur, cuman mungkin gambarnya masih general, jadi arrangement-nya sama antara sumur gas, sumur minyak, samakan seperti itu mungkin. Gitu Mas Firman. Ada yang mau tambahin? Mungkin untuk kepala sumur itu kita punya standar drawing ya Mas Agung, di mana menggambarkan arrangement choke valve, surface safety valve, berikut dengan proteksi pressure switch, low dan high-nya. Jadi dan instrumentasinya kita punya standar drawing untuk itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mas Darman ini. Apa bedanya penggunaan drawing dengan PNID dan schematic drawing, utamanya untuk referensi dalam pekerjaan konstruksi atau modifikasi jalur? Kira-kira yang cocok, yang mana yang digunakan? Mungkin Fahri bisa bantu jawab, Fahri? Oke, Mas Firman, ya Mas Darmen ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya pada saat kita melakukan eksekusi suatu pekerjaan di lapangan ya, kita mungkin coba lihat dulu yang di plan. Pada dasarnya kita selalu mengacu pada PNID. Jadi biasanya pada saat kita ingin melakukan tahapan konstruksi, biasanya teman-teman dari proses engineer itu sudah merampungkan PNID dengan scope modifikasinya seperti apa. Ini kalau Mas Darmin pernah lihat ada scope yang di cloud gitu ya, yang dimodifikasikan apa saja, itu sudah terdapat di situ. Nah biasanya itu juga sudah terintegrasi dengan gambar yang lebih detail lainnya. Mungkin tadi yang sempat Mas Rahmadi sampaikan juga ya, kalau kita ingin melihat dimensi pipa dan orientasi pipa seperti apa, kita bisa melihat di skema isometric drawing. Nah, itu juga sudah terintegrasi oleh situ. Nah, biasanya untuk pekerjaan itu kita hanya mengacu pada dokumen dari PNID dan juga isometrik ini untuk dari sisi kita melakukan modifikasi piping seperti itu. Nah, tapi kembali lagi kalau misalnya kita dari sisi lapangan misalnya mungkin praktis di teman-teman pipeline gitu ya, biasanya mereka punya ada versi schematic drawing yang lain gitu ya untuk dijadikan acuan, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Namun catatannya adalah seperti disampaikan oleh Mas Firman tadi bahwa
mohon dipastikan untuk kondisi dari gambar tersebut sudah sangat as-built gitu ya, as-built, dan juga sudah kalau bisa sudah melalui beberapa review, beberapa disiplin terkait gitu ya, untuk mereview gambar itu apakah sudah benar atau belum sesuai aktual di lapangan gitu ya. Dan termasuk juga untuk gambar setelah modifikasi juga sudah apakah sesuai dengan yang didesain gitu ya. Namun di sini ada celah, kenapa? Karena gambar skematik itu biasanya tidak formal ya di sistem DMS kita, mungkin ada gambar yang mungkin sistemnya terlewat reviewnya gitu ya. Tapi alangkah baiknya emang kita mengacu ke yang sudah firm di sistem kita, yaitu menggunakan PNID dan juga isometric drawing gitu ya. Mungkin untuk skematik tadi mungkin sah saja untuk memudahkan memahami sistemnya aja sih sebenarnya. Demikian Mas Firman dari saya. Oke, mungkin karena ini udah jam 10, mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri sharing session kita pagi ini. Pertanyaan dari Pak Mobin ini, bagaimana prosedur untuk melakukan revisi PNID karena adanya modifikasi atau alterasi? Ini kira-kira siapa yang bisa bantu jawab? Atau saya coba jawab ya. Oke, silakan Rahmadi. Silakan. Ya, Pak Mobin, ini pertanyaannya mungkin sudah sedikit disinggung sebelumnya. Jadi untuk melakukan revisi PNID, karena adanya modifikasi atau alterasi, biasanya untuk revisi ini biasanya kan embedded di itu Pak, di pengajuan MOC. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, untuk pengajuan MOC nanti kita akan melakukan diskusi untuk melihat potensi-potensi apa saja yang terjadi akibat adanya modifikasi yang akan dilakukan. Jika sudah kita diskusikan dan sudah kita dapatkan poin-poin apa saja yang perlu jadi perhatian dan itu nantinya harus diaplikasikan di perubahan yang terjadi, maka perubahan PNID dan proses itu bisa dilakukan. Nanti sejalan dengan adanya emosi yang dilakukan di lapangan, maka revisi PNID juga akan berjalan, Pak. Kira-kira seperti itu jawabannya, Pak. Jadi key points-nya adalah setiap modifikasi harus ada risk assessment ya. Dari usulan modifikasi tersebut, kemudian dilanjutkan ke detail engineering yang mana akan dituangkan ke update drawing PNID. Nah, ini kemudian tergantung ke scope perubahannya juga. Jika besar mungkin ada risk assessment tambahan seperti HAZOP gitu ya. Tapi kalau kecil cukup dengan risk assessment yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Kalau hanya nambah satu valve atau apa. Tapi kalau misalnya merubah proses aliran, menambah beberapa equipment, nah itu mungkin akan di follow up kembali desainnya dengan risk assessment tambahan gitu mungkin. Oke, karena keterbatasan waktu ini, jadi pertanyaan dari Pak Mobin menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa kami jawab itu. Mungkin jika ada yang masih kurang jelas bisa langsung email ke kami, ke Proses Engineer Zona 9. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan Zona 9 yang sudah berkenan hadir dan semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Akhir kata, salam sehat untuk rekan-rekan semua, dan kami akhiri sharing session pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.